Di bawah bayangan Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur, Malaysia, hari Sabtu, 25 Oktober 2025, menjadi saksi bisu upaya penting untuk meredakan ketegangan ekonomi global. Para pejabat bidang ekonomi dari Amerika Serikat dan China menutup hari pertama negosiasi perdagangan yang sangat krusial. Kementerian Keuangan AS langsung memberikan sinyal positif, menyebut pertemuan tersebut berlangsung sangat konstruktif. Negosiasi ini adalah upaya penyelamatan terakhir untuk mencegah eskalasi perang dagang, di mana Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru hingga 100% terhadap produk Cina mulai 1 November. Apa saja yang dibahas? Dan seberapa penting pertemuan ini untuk memastikan terlaksananya pertemuan puncak antara Trump dan 11 Jinping pekan depan? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah strategi kedua ekonomi terbesar dunia ini untuk menarik mundur dari jurang perang dagang yang makin dalam. Latar belakang, ancaman tarif versus kontrol ekspor. Negosiasi di Kuala Lumpur ini memiliki latar belakang yang sangat tegang. Gencatan dagang yang sebelumnya disusun oleh kedua negara telah terganggu oleh tindakan balasan yang agresif. Ancaman AS, Presiden Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru yang sangat tinggi, mencapai 100% terhadap produk asal Cina, dengan batas waktu 1 November. Balasan Cina, ancaman Trump ini adalah respons atas keputusan Beijing yang memperluas pengendalian ekspor terhadap logam tanah jarang, rare earth, dan mineral penting lainnya. Cina menguasai sebagian besar pasokan global mineral krusial ini. Langkah-langkah tersebut, termasuk perluasan daftar hitam ekspor AS yang kini mencakup ribuan perusahaan Cina, telah membawa kedua negara ke titik didih baru. Tujuan utama negosiasi di Malaysia adalah mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Optimisme AS dan keheningan Cina. Di akhir hari pertama negosiasi, sinyal positif datang dari pihak Amerika. Juru bicara Kementerian Keuangan AS menyatakan, "Host, mengutip juru bicara Kemenkeu AS, tingkat pembahasan sejauh ini sangat konstruktif, dan kami berharap dapat melanjutkannya besok pagi." Optimisme ini menunjukkan adanya kemauan dari kedua pihak untuk berkompromi, atau setidaknya, menemukan bahasa yang sama. Sementara itu, delegasi Cina, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng dan negosiator utama Li Chenggang, memilih untuk bungkam. He Lifeng hanya tampak tersenyum dan melambaikan tangan kepada wartawan saat meninggalkan lokasi pertemuan di Menara Merdeka 118, tanpa memberikan komentar. Keheningan yang tersenyum ini bisa diartikan sebagai sinyal positif, menunjukkan bahwa pembicaraan berjalan ke arah yang benar bagi Beijing. Pentingnya jalan menuju pertemuan Trump 11. Alasan utama negosiasi tingkat tinggi ini harus sukses adalah karena negosiasi ini berfungsi sebagai jembatan penting menuju pertemuan puncak antara Presiden Trump dan Presiden 11 Jinping, yang dijadwalkan akan terlaksana pekan depan. Fungsi negosiasi. Negosiator di Kuala Lumpur bertugas meredakan ketegangan dan menyusun dasar kesepakatan, atau setidaknya gencatan senjata, agar pertemuan kedua kepala negara tidak berakhir dengan kegagalan yang memalukan atau, lebih buruk lagi, eskalasi konflik. Risiko kegagalan. Jika negosiasi di Malaysia gagal, kemungkinan besar pertemuan Trump 11 akan dibatalkan, atau terlaksana tetapi Trump tetap akan menindaklanjuti ancaman tarif 100% pada 1 November. Baik Washington maupun Beijing memiliki kepentingan besar untuk setidaknya mencegah perang dagang skala penuh terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fakta bahwa negosiasi yang sangat penting ini digelar di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur juga mengirimkan pesan geopolitik yang kuat. Asia Tenggara kembali menjadi panggung diplomasi kritis bagi kekuatan besar dunia. Keputusan AS dan Cina untuk menggunakan platform di Asia Tenggara untuk meredakan ketegangan menunjukkan pentingnya kawasan ini sebagai mediator, atau setidaknya, lokasi netral untuk menyelesaikan konflik global. Pada akhirnya, negosiasi ini adalah tentang pengendalian kerusakan. Kedua negara ingin mencegah trade war eskalasi yang akan merugikan kedua belah pihak secara masif. Optimisme AS tentang pembicaraan yang sangat konstruktif, memberikan harapan tipis bahwa ancaman tarif 100% dapat ditarik mundur, dan gencatan dagang dapat dilanjutkan.